Kawan-kawan, salam sehat selalu. Saya menjelaskan pinjaman aplikasi ya, atau disingkat dengan pinjol. Jadi di luar sana yang punya aplikasi gagal bayar aja semuanya, itu sangat fatal sekali. Jadi ada beberapa aplikasi yang harus dilunasi dan ada yang boleh digagal bayar. Nah, saya info dulu, aplikasi itu ada 3 macam ya. Yang legal itu legal yang berizin, legal yang terdaftar, dan legal yang diawasi. Jadi yang berizin itu resikonya jika gagal bayar mereka ada DC dan kena BI checking gitu. Jadi kalau misalkan tagihannya tanggal 3 bulan ini bulan 11, jadi nanti kena BI checkingnya 3 bulan kemudian, atau penagihannya 2-3 bulan kemudian baru datang untuk semua wilayah, khususnya kredit pintar ini. Jadi kredit pintar ini semua wilayah ada DC dan kena BI checking berapapun tagihannya. Jadi semua induk aplikasi itu ada di kredit pintar. Jadi saya lanjutkan, aplikasi Aku Laku juga sama kayak kredit pintar, itu nggak boleh digagal bayar. Di dalamnya ada KTA asetku sama cicilan barang, itu semua wilayah ada DC-nya. Jadi berapapun tagihannya pasti ada DC dan kena BI checking. Dia sebenarnya kalau dirawat sih murah untuk bisnis, sama dengan kayak Shopee Shopee Later itu. Jadi Aku Laku wajib dibayar karena ini berizin statusnya. Lanjut lagi, Indodana juga berizin. Jadi jika punya tagihan pinjol, alangkah lebih baiknya ini dilunasi dengan cara menutup tagihan ke aplikasi yang lain yang statusnya yang diawasi dan terdaftar. Jadi Indodana ini fix aplikasi yang berizin. Selanjutnya aplikasi Tunaiku juga gitu, ada DC dan BI checking semua wilayah. Lanjut lagi aplikasi Julo sama seperti Tunaiku, semuanya ada DC dan kena BI checking bila resikonya gagal bayar. Lanjut kawan-kawan, ini kami adalah aplikasi statusnya belum berizin, masih terdaftar dan diawasi. Mereka tidak ada DC dan tidak kena BI checking bila gagal bayar, namun seluruh kontak dan kontak darurat semua dihubungi. Terornya melebihi seperti aplikasi ilegal di luar skema hutang. Jadi penagihannya tiap hari, tiap detik ditagih, tapi mereka tidak ada DC dan tidak ada BI checking. Dan selanjutnya EasyCash ini pengajuannya mudah sekali dan ACC-nya tinggi, bisa sampai 10 juta. Namun aplikasi ini statusnya belum berizin, masih terdaftar dan diawasi. Gimana kalau resikonya gagal bayar? Mereka ada DC khusus wilayah Jabodetabek, Jakarta, dan Bandung. Untuk di luar Jabodetabek tidak ada DC-nya. Jika gagal bayar maka tidak ada BI checking, kontak darurat, dan semua kontak telepon dihubungi. Selanjutnya kawan-kawan, kredito ini berizin statusnya, maka harus dilunasi. Ada DC Jabodetabek dan Bandung. Kalau di luar Jabodetabek tidak ada DC. Selanjutnya Kredivo, ini sama dengan kredito, ada DC dan hampir random semua wilayah. Kena BI checking juga, statusnya ini berizin. Selanjutnya Rupiah Cepat, ini statusnya terdaftar dan diawasi. Jadi bila gagal bayar tidak ada DC dan tidak kena BI checking. Selanjutnya aplikasi Ada Pundi sama statusnya terdaftar dan diawasi, tidak ada DC semua wilayah dan tidak kena BI checking. Selanjutnya Dana Rupiah juga seperti itu, tidak kena BI checking dan tidak ada DC karena statusnya belum berizin, masih terdaftar dan diawasi. Selanjutnya KTA Kilat, statusnya terdaftar dan diawasi, belum berizin, tidak ada DC dan
dan tidak kena BI checking. Selanjutnya cairin sama statusnya, ini masih naik ke berizin, masih proses. Jadi aplikasinya sangat detail sekali, mulai lokasi, titik lokasi, dan pengisiannya hampir ke berizin. Jadi hati-hati kawan. Terus mau cash, ini pinjaman dari Astra Web, Bella Digital Astra Arta. Jadi kalau punya tagihan ini harus dibayar ya kawan-kawan. Statusnya berizin. Lalu UATAS, statusnya terdaftar dan diawasi. Dan juga UKU juga terdaftar dan diawasi. Juga Bantu Saku juga terdaftar dan diawasi. Sekian dulu. Jika ada pertanyaan aplikasi lain, silakan komentar di bagian bawah. Terima kasih.